hari ini Tuhan masih mencintai kita. Kita masih ada saat ini semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat siap hati kami. Kami datang pada hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kita bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dahulu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Sebelum Bapak Ibu Jemaat duduk, mari berikan ucapan ke samping kiri kanan, buka belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang mendengarkan seruan hati kami. Kami datang kepadamu. Bapa kau mendengar
kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Waktu bantuan Kau temani, lewat lembah gelap, Kau temani aku bekerja, aku bekerja selalu untuk kebaikanku. Berani kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kan tenang bersamamu, Bapa. Berani kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berani kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat pagi hari, siang hari ini Tuhan yang menolong kami sehingga kami boleh bertemu satu sama lain untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, memberkati kami semuanya, menyiapkan hati kami semuanya supaya apa yang kami dengar kami boleh diberkati. Urapan-Mu mengalir atas kami semua pada saat ini. Waktu yang berjalan ini Tuhan kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan ambil semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus.
belajar firman Tuhan dengan satu tema, manusia batinia kita diperbaharui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara kehidupan yang mengenai batinia atau rohani, itu terkadang kita susah untuk kita bisa memahami ketika kita ada di dalam masalah. Nah, sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 29 dulu. Filipi pasal 1 ayat 29. Ya, kita baca dulu ayat ini. Ada dua pembacaan, nanti 2 Korintus 4 ayat 16-18. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita Dia. Nah, pembacaan yang kedua 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yuk, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. 17. Sebab penderitaan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sama-sama katakan puji Tuhan. Saudara, tadi dalam Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab Kristus dikaruniakan bagi saya dan saudara bukan hanya percaya, tetapi menderita untuk Dia. Nah, sekali lagi firman Tuhan tadi dia katakan bahwa di dalam Filipi 1 ayat 9, dikaruniakan Yesus Kristus bagi saya dan saudara bukan hanya kita percaya, jadi kekristenan kita bukan hanya berbicara kita percaya kepada Kristus, tetapi berbicara juga penderitaan. Oleh sebab itu kita baru-baru merayakan daripada kematian Kristus, penderitaan, pengorbanan Kristus, lalu kemudian Dia bangkit. Tapi sebelum Dia bangkit, penderitaan begitu susah yang Dia alami, begitu berat. Sebab itu dalam Filipi 1 ayat 9 berkata bahwa kepada kamu dikaruniakan Kristus bagi saya dengan saudara bukan hanya kita percaya saja, tetapi kita menderita untuk Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, kita juga menderita karena keadaan kita ya, corona, lalu kemudian juga keadaan cuaca baru-baru ini di NTT ada banyak gereja termasuk GBI, ada banyak GBI juga yang punya gereja rusak. Lalu kemudian kemarin gempa di Jawa Timur ya, Malang, banyak gereja juga yang rusak. Nah, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak luput daripada penderitaan. Sebab itu Paulus berkata kepada orang-orang Filipi, kepada kamu dikaruniakan bukan saja hanya percaya kepada Kristus, tapi ingat ada penderitaan yang kita alami. Nah, sebab itu kita akan belajar bagaimana kita mengalami atau manusia batinnya kita ini diperbaharui. Di dalam Korintus ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Kita akan belajar hari ini bersama bagaimana manusia batinnya kita itu diperbaharui ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan. Nah, saudara, 16, mari kita baca sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke hari. Poin yang pertama, ketika kita melihat penderitaan, ketika kita melihat kesulitan, tetapi manusia kita ini diperbaharui. Yang pertama adalah di ayat 16. Tidak tawar hati di masa kesesakan, tidak tawar hati atau di masa kesulitan, tidak tawar hati di masa masalah yang kita sepertinya bingung apa yang kita perbuat.
Tidak boleh kita tawar hati. Saudaraku yang disebut Tuhan, ada banyak yang berkata bahwa keadaan ini tidak semakin membaik. Vaksin boleh ada untuk mengatasi corona, tetapi apakah itu langsung selesai? Tidak. Oleh sebab itu Alkitab berkata, mengingatkan bagi saya dan saudara, sekalipun kamu di dalam penderitaan, tetapi manusia batinnya kamu diperbaharui. Bagaimana caranya? Tidak boleh tawar hati ketika kita lihat kesulitan. Tidak tawar hati ketika kita lihat keadaan kita yang semakin merosot, termasuk sakit penyakit, termasuk keuangan, termasuk rumah tangga, termasuk pekerjaan, termasuk ekonomi, termasuk keuangan kita. Tidak boleh kita tawar hati. Amin. Yang setuju katakan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Coba kita buka dalam Amsal 24 ayat 10. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Salomo berkata kepada Amsal melalui kitab Amsal ini. Amsal 24 ayat 10. Yuk baca bersama-sama dengan hati yang baik, menerima kenyataan ini. 1, 2, 3. Saudara, dikatakan jika kita tawar hati di masa kesulitan, di masa pandemi ini, di masa kesesakan, dikatakan tidak ada kekuatan kita, kecil kekuatan kita, kecil di power kita. Sebab itu dikatakan manusia secara rohani, secara jasmani kita merosot dengan keadaan. Tetapi manusia batinnya kita diperbaharui. Bagaimana caranya? Satu hal, tidak boleh tawar hati. Katakan tidak boleh tawar hati. Kalau saya tahu kanan kiri, jangan tawar hati. Sebab itu kembali saya mengingatkan, dikatakan bahwa tidak boleh tawar hati atau jangan tawar hati di masa kesesakan. Kenapa? Karena Filipi, Paulus sudah berkata kepada orang Filipi, dia katakan bahwa begini, dikaruniakan kita untuk percaya kepada Kristus, bahwa Kristus menolong kita, Kristus adalah baik, Kristus adalah juru selamat kita, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang sudah mati dan bangkit daripada kematian, memberikan kemenangan. Tetapi di kalimat di alinea yang terakhir berkata, dikaruniakan bukan saja percaya, tetapi menderita untuk Dia. Amin. Amin. Sebab itu, bagaimana manusia batunia kita, rohani kita, ya, diperbaharui. Salah satunya jangan tawar hati. Sekalipun itu sepertinya kita tidak berdaya, sekalipun sepertinya kita pusing, bagaimana caranya mengatasi. Tapi satu hal, tidak boleh tawar hati. Amin. Kita lihat kalau dikirim di video-video tentang kejadian NTT, ya, aduh, bagaimana ya, itu badai yang terjadi, lalu kemudian trauma, kemudian ada banyak orang meninggal. Sepertinya kita bagaimana hatinya. Tetapi satu hal, situasi kondisi yang terjadi seperti itu, Alkitab hanya pesan bagi saya, bagi saudara yang hadir pada saat ini, jangan tawar hati. Situasi boleh berubah seperti itu, tapi satu hal, tidak boleh kita tawar. Kenapa? Karena kita tidak berdaya. Memang sudah begini siklusnya. Orang berkata ini sudah tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan semakin singkat untuk datang, menjemput orang yang bisa mau dijemput. Salah satunya adalah orang yang tidak tawar hati. Kalau orang tidak tawar hati, itu berarti dia tidak bersungguh. Orang tidak tawar hati adalah ketika dia melihat situasi itu, gunakan syukurku, amin. Bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan situasi, menyalahkan siapa orang. Tetapi memang sudah begini zamannya. Nah, sebab itu saya mau berkata, bagaimana caranya? Secara manusia batinnya kita diperbaharui. Yang pertama, tidak boleh tawar hati. Sekali lagi katakan bersama, tidak boleh tawar hati. Sekali lagi, kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, kita kembali kepada firman Tuhan tadi, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 17. Yuk sekali lagi kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya,
jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sekali lagi, belum ada yang membaca ini. 1, 2, 3, masih ada yang 1, 2, 3 sama-sama. Yang kedua, bagaimana caranya, saudara? Rohani kita diperbaharui walaupun secara daripada jasmani kita merosot atau keadaan kita merosot, termasuk keuangan kita. Yang kedua adalah selalu punya pandangan sesuatu yang terjadi mendatangkan kemuliaan. Selalu punya pandangan bahwa apa yang terjadi ini mendatangkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan saya, bagi saudara. Amin. Saudaraku, dia katakan bahwa tadi sebab penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nah, ini dia. Ini kalau kita tidak pahami bersama, kalau kita cuma baca, misalnya kita merenungkan, kita baca cuma sepintas selalu, tidak bisa mengerti. Tapi begitu kita merenungkan baik-baik, kita baca, lalu kemudian kita mengangkat hati. Tuhan, terima kasih. Sebab dia berkata, sebab penderitaan yang ringan. Bayangkan, kita sudah kadang susah. Alkitab berkata, firman Tuhan menjelaskan, penderitaanmu ringan. Bahkan kalau kita lihat, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Padahal kita sudah susah. Tetapi itu kenyataan. Dengan tidak mau kita harus punya pandangan, punya pola pikir, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi ini bukan mendatangkan malapetaka, tapi sesungguhnya mendatangkan kemuliaan bagi Kristus, bagi nama Tuhan. Amin. Coba memperjelas poin yang kedua ini, kita buka Injil Yohanes 9 ayat 3 dan 4. Injil Yohanes pasal 9 ayat 3 dan 4. Yuk, kita baca ayat ini 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sekali lagi baca ayat ini baik-baik. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada orang yang bertanya, maksudnya bukan dia, tetapi iya, ini adalah cerita seorang anak yang buta sejalan. Lalu kemudian ada orang-orang situ bertanya, anak ini kasihan baru lahir buta. Nah, orang bertanya, kira-kira siapa yang salah? Kalau dia buta begini, siapa yang salah? Apakah dia dosanya, gara-gara dosanya, atau kedua orang tua yang melahirkan dia dalam dunia? Lalu kemudian di ayat 3 ini dijawab oleh Yesus sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab itu dijawab oleh Yesus. Bukan anak ini, bukan juga kedua orang tua yang melahirkan sebagai wakil orang tua dalam dunia ini. Nah, saudaraku, tetapi Yesus berkata, dia jelaskan kepada orang bertanya, tetapi ini harus terjadi. Mengapa? Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui anak ini. Supaya kenapa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan, kemuliaan Allah terjadi pada saat itu. Amin. Sebab itu, saudaraku, apa sesungguhnya yang terjadi di dalam dunia ini? Apakah tidak ada rencana Tuhan? Ada. Supaya manusia boleh bertobat. Amin. Yang tadinya bapak-bapak atau orang-orang tua yang sibuk sebelum ada corona, tidak punya waktu dengan orang anak-anak. Nah, dengan corona akhirnya mereka kumpul, mereka punya waktu. Ya, saya ditanya salah satu dosen, dia berkata, menurut Ibu Linca, apa dampak daripada belajar jarak jauh dengan terjadinya daripada corona ini? Salah satu saya bilang berkata, peran orang tua nyata bagi anak selama ini. Sehingga saya kasih ilustrasi begini. Mengapa? Saya bilang sama dosen itu, Bu, ada satu kali anak menggambar, anak kecil menggambar, dia menggambar kertas, lalu dia gambar rumah. Dia gambar rumah, di situ ada kamar bibi, ada kamar ibunya, ada kamar dia, dan ada kamar anjing. Lalu ketika satu kali bapaknya sempatkan diri untuk melihat gambarnya anak ini. Lalu kemudian anaknya ini dia jelaskan, Pak, ini gambar rumah.
Oh iya, aduh bagus sekali Dede punya gambar. Lalu dia jelaskan. Terus ini apa? Dia bilang, oh ini kamar Bibi, ini kamar Mama, ini kamar Dede, ini kamar Dogi-Dogi. Terus kamarnya Ayah mana? Dia katakan, Bapak kan kurang di rumah. Bapak kan kurang di rumah, tempatnya sambil luar-luar, tidak punya waktu buat anak, tidak punya waktu buat ibu, tidak punya waktu buat kami semua. Menangis bapaknya. Salah satunya saya bilang peran daripada orang tua itu saya ambil dari sisi positifnya. Bahwa yang tadinya tidak punya waktu buat anak menjadi punya waktu untuk bisa. Nah anak kita sebagai orang tua itu harus bisa ditemani. Mau main kah? Berapa lama kan? Yang penting ada waktunya. Nah kadang-kadang orang tua yang sudah seperti itu kan, cuma antara anaknya nunggu parah-parah yang terlambat, turun nak, lalu dia balik lagi, tung. Pulang lagi malam, anaknya sudah pada tidur. Besok paginya anaknya sudah baru bangun pergi sekolah, bapaknya sudah pergi kerja. Mana waktunya? Sebab itu saya berkata, sesuatu yang terjadi tidak di luar daripada rancangan Tuhan. Mendatangkan, makanya poin yang kedua, bagaimana manusia batinnya kita diperbaharui. Yang kedua adalah selalu punya pandangan sesuatu yang terjadi mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Anak yang buta, sebagai contoh yang saya ambil adalah anak yang buta. Orang selalu bertanya, siapa yang salah? Kenapa bisa terjadi? Masa anak ini baru lahir terjadi buta? Yang menjelaskan bukan para nabi, yang menjelaskan bukan para rasul, tapi jawab Yesus. Alkitab menjelaskan, firman Tuhan menjelaskan bahwa sesungguhnya ini terjadi supaya pekerjaan kemuliaan Allah dinyatakan bagi sekeliling kita, bagi kita semua, bagi dunia. Amin. Makanya yang tadinya gereja tidak bersatu menjadi bersatu, betul yang tidak bersatu, yang tidak menyapa, ini menyapa. Yang tadinya menonjolkan gerejanya yang besar, sekarang tidak. Mana gereja, ada apa fungsinya lagi gereja sekarang? Gedung gereja. Orang berkata bahwa sesungguhnya gedung gereja adalah tubuh kita. Jadi tidak ada yang sombong. Kenapa? Kita ini hanya sebatas alat. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Yang beberapa lampau saya menjelaskan. Kita adalah ciptaan Tuhan. Harus mengingat dia. Ada apa semuanya? Itu karena Tuhan. Amin. Termasuk pemerintahan semua. Kemarin juga saya ada teman masih bertanya. Dia bilang kalau menurut ibu menyatakan, saya bilang jangan sampai detail-detail banyak tetapi tidak menampakkan apa yang kita pelajari dalam Kristus. Percuma pengetahuan oke-oke saja, tetapi kembali kepada rencana Tuhan, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, karena itu yang benar-benar mencari kehidupan kita. Silakan saja punya pengetahuan bagaimana dan bagaimana, silakan punya titel bagaimana, tetapi satu hal, firman Tuhan adalah fondasi hidup saya dengan saudara. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang cukup kita kenal, Roma 8 ayat 8. Kembali kita baca ayat ini secara bersama. Kita Roma 8 ayat 8. Ayat ini juga cukup terkenal dan kita mungkin sudah hafal. Tapi coba kita baca secara baik-baik ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah ya bagi yaitu mereka yang perhatikan ayat ini. Terkadang kita hanya bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, tetapi kalimat yang terakhir kita kurang membacanya. Ingat, dia katakan bagi mereka yang mengasihi Allah dengan sesuai rencananya. Jadi apa yang terjadi tidak di luar kendali Tuhan. Dikatakan sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah yang terjadi bagi sesuatu yang terjadi itu supaya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sebab itu dia katakan kita harus tahu. Sekarang kita sudah tahu, amin. Amin. Karena kita bilang kita tahu sekarang. Kita bukan makanan tahu. Tapi kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tetapi jangan lupa ada embel-embelnya di bawah, ada kalimat-kalimat di bawah. Amin. Jadi yang kedua, bagaimana manusia batinnya kita diperbarui. Walaupun secara jasmani kita, secara keadaan kita merosot. Yang kedua adalah selalu punya pandangan sesuatu yang terjadi selalu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu kemudian poin yang ketiga, kita kembali kepada pembacaan kita firman tadi, 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Ayat ini juga kita akan baca bersama-sama dengan baik, saudara. Yuk, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang adalah kekal. Saudaraku yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari menghadapi situasi yang tidak menentu dengan keadaan yang sulit. Yang ketiga adalah selalu berfokus pada hal-hal yang bersifat kekekalan, bukan kepada yang sementara. Selalu berfokus kepada sesuatu ini bersifat kekekalan, bukan yang kelihatan sementara. Saudaraku yang setuhan, kita diajar oleh firman Tuhan ini supaya kita tidak terikat dengan apa-apa lalu kita tangisi dengan begitu sekuat tenaga kita, tetapi yang batinnya kita tidak kerjakan. Jadi kita punya fokus itu hanya kepada yang rohani. Kenapa? Karena yang ada dalam dunia ini adalah fana, sementara. Sudah lihat kejadian yang terjadi di Palu, ada banyak rumah yang bagus, yang mewah, ada banyak harta-harta yang ditinggalkan yang begitu habis mengalami oleh bencana. Itu bersifat sementara. Makanya di ayat kita begitu terjadi sesuatu, gempa yang terjadi di mana-mana, termasuk kemarin bukan gempa yang terjadi di NTT, tetapi kita tahu bahwa adalah badai yang terjadi di sana. Habis. Nah di ayat kita jangan fokus di itu, tapi fokus kepada hal yang kekal. Semua kita tahu bahwa ketika kita meninggal, ketika kita dipanggil Tuhan, maka apa yang kita punya kita tinggalkan. Makanya ada orang berkata, mulai sekarang harus ada kepekaan. Apa yang kau punya harus belajar memberkati. Ketika kau cukup, memberkati kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah setelah yang tidak sulit, kenapa? Karena itu adalah waktunya, masanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang sementara ini yang kita punya ini itu tidak kekal. Yang kekal adalah apa? Surga. Jadi kita punya fokus itu, kehidupan kekal. Sesuatu yang terjadi jangan kau tangisi terlalu lama. Jangan kau menyesal karena itu, aduh sia-sia itu. Rumah mewah, mobil mewah, yang bersyukur kita punya. Apa-apa isinya di dalam rumah, ya itu mewah. Ya bersyukur. Tetapi jangan fokus terus-terus di situ. Artinya saya membahasakan kalau hal yang pengertian begini. Kita mencari, oke. Kita bekerja, oke. Kita berupaya sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan kita, oke. Tetapi tidak boleh diabaikan ya rohani. Sibuk, tidak ada waktu dengan Tuhan. Sebab itu saya berkata bahwa khotbah yang lalu saya berkata bahwa saya mendengarkan beberapa orang yang berkhotbah hanya menyinggung terus hubungan kita dengan Tuhan. Saya mau berkata ini kita tahu bahwa firman Tuhan menguatkan pasti. Tetapi saya mau berkata bukan hanya sebatas saudara dikuatkan rohani saudara sebatas ini ibadah, tetapi itu dikuatkan ketika saudara di rumah, di mobil yang berjalan punya hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak boleh bagaimana dengan keadaan kita. Karena apa? Ada yang bersifat kekal. Yang terjadi
Dia berkata bahwa ini hanya sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Dia Rasul Petrus yang berkata ya. Kita akan baca bersama-sama. 2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang oleh. Jadi harus mengerti ini. Amin. Karena kamu, siapa kamu? Siapa kamu yang dimaksud sini adalah kita semua. Amin. Sudah dilahirkan, bukan lagi dilahirkan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Bukankah kita semua sudah dilahirkan kembali? Makanya kalau ada yang belum dibaptis, baptis saja. Ya, jangan tunggu-tunggu lagi bagaimana. Karena ini penghadapan firman Tuhan, kita tidak tahu bagaimana Tuhan mau datang. Kita tidak tahu apakah tahun 2022 atau kalau tahun ini bulan berapa, kita tidak tahu. Saat-saat kita di mana, kita tidak tahu. Jadi selama ada kesempatan, lakukan yang apa yang Tuhan serukan. Apa yang Tuhan katakan, lakukan selama ada kesempatan. Kalau nanti kau mau tapi tidak ada kesempatan, apa? Ya kan? Itu yang kita bilang. Mungkin bukan cuma baptis. Ketika kau ada kesempatan memberikan perpuluhan, berikan perpuluhan. Jangan kau tunda. Selama napasmu masih ada napas kan? Masih tak? Masih. Ya kasih. Karena itu memang itu kesempatan. Kalau kita sudah mati tidak punya kesempatan, itu sudah lain cerita itu. Amin. Saudaraku yang disebut Tuhan. Jadi jangan pandang itu sementara. Itu makanan yang kita makan itu sementara. Habis itu kita pulang, bikin di konsep habis. Tetapi yang kekal adalah ketika saudara ada di tempat ini, pulang lakukan firman Tuhan yang dikatakan, yang kita tahu, yang kita dengar. Amin. Saudara, satu ayat lagi di dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8. Ini Paulus punya kata-kata bagus. 1, 2, 3. Yuk baca bersama-sama dengan suara yang keras. Tetapi apa yang dahulu, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena saudara, ayat ini kalau saudara baca nanti di rumah baca baik. Saya selalu baca, tetapi ketika hari tertentu saya punya waktu untuk merenungkan. Kenapa? Begitu Paulus gigih dengan mau berkata seperti itu. Segala sesuatu kuanggap sampah, segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa dia katakan sampah dan rugi? Pengenalannya Kristus itu jauh lebih penting. Mengenal Kristus itu jauh lebih berbahagia. Karena apa? Ini yang kekal yang diperhatikan. Kalau dulu yang sementara yang tidak kekal yang diperhatikan. Tapi setelah dia mengenal Kristus, maka di situ dia ubah dia punya pernyataan. Kalau dulu saya anggap ini semua berharga, sekarang aku anggap sampah. Kalau dulu saya anggap untung, sekarang aku anggap rugi. Kenapa? Ini semua untuk apa saya miliki? Tanpa pengenalan yang benar, iman kepada Kristus. Amin. Jadi saya berkata kepada keluargaku, kalau nanti sesuatu terjadi bagi saya, Tuhan panggil, saya bilang, satu hal yang saya mau kasih harta kalian hanya firman Tuhan. Kalau hari ini kau tidak bertobat, ingat bahwa penghakiman di sana tetap menanti. Saya bilang ini keadaan sudah semakin sulit. Bukan berarti semakin sulit Tuhan tidak membuka jalan. Ada. Tetapi satu hal saya tidak berpikir itu. Yang saya berpikir bahwa iman percaya kita, keadaan kita, bahwa sesungguhnya kita ini sudah milik Kristus yang benar atau tidak. Pengenalannya kita sudah benar dengan Kristus atau tidak. Atau hanya sebatas orang Kristen yang menyandang predikat KTP di KTP-nya. Aduh, kalau kita hanya sebatas itu, hari ini
firman Tuhan dengan baik, bertobat segera. Gedung ini kita hanya pinjam, tempat duduk kita hanya duduk sementara, tetapi yang kekal adalah iman percaya kepada Kristus yang tidak digoyahkan dengan apapun. Amin. Sebab itu Paulus berkata kepada orang-orang Filipi, segala sesuatu menganggap remeh dan sampah, karena dulunya yang saya anggap itu benar bagi saya. Saya anggap sampah karena ternyata saya ini menganggap bahwa dulu saya benar, tetapi ternyata rugi. Saya tidak mengenal Allah. Luar biasa. Apakah kita juga seperti itu punya pernyataan? Atau kita menganggap bahwa pengetahuan itu bagus, itu yang lebih berharga dari kehidupan ini? Lalu kemudian harta yang lebih berharga? Tidak. Hidup berharga ketika kita bersama Tuhan. Saya terkesan itu apostol yang luar biasa dan memimpin satu fakultas besar dan dia kenal. Tapi ketika matanya buta, dia berolah di Singapura dan sebagainya. Kata-kata semua dari firman dari khotbahnya saya cuma satu, saya simpan sampai hari ini. Mujizat yang terbesar bagi dia adalah ketika penyertaan Tuhan tetap bersama dia, ketika Tuhan masih bersama dia. Ini orang punya rohani sudah bagaimana, tetapi ketika ada masalah kesehatannya terganggu, dia berkata seperti ini, saya merasakan bahwa mujizat yang terbesar bagi dia bukan kesembuhan. Apakah dia tidak butuhkan kesembuhan? Dia butuh. Dia pergi berangkat ke Singapura, berapa biaya yang dihabiskan? Tapi ternyata dia berkata begini, ternyata mujizat yang terbesar bagi saya ketika Tuhan masih bersama dia, ketika dia juga masih dengan Tuhan, bukan hal yang lain. Pengetahuan, kepintaran, lalu kemudian menyandang sebagai pangkat apa dan dia sebagai apa, itu tidak penting buat dia. Coba saja kita bayangkan ini Rasul Paulus. Saya merenungkan, saya nangis kalau saya membaca itu. Tuhan, saya juga kalau ada sesuatu yang tidak beres Tuhan, tapi ini firman-Mu harus mendarah menjadi jiwaku. Dan kenapa ini yang saya tidak melihat yang kelihatan, yang tidak kelihatan? Karena yang kelihatan adalah fana atau sementara, tapi ada yang tidak kelihatan, itu bersifat kekal. Makanya poin yang ketiga, bagaimana hidup kita diperbaharui, selalu berfokus kepada sesuatu yang bersifat kekekalan, bukan yang sementara. Amin. Makanya waktu Sadrak Mesyak Abednego, ya, Daniel pasal 3 ayat 17-18, mereka mau dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Orang semua takut kepada Raja Nebukadnezar, dan mereka tahu hukuman nanti ini masuk dalam api. Lalu kemudian orang takut yang namanya Raja Nebukadnezar pada zaman itu. Tetapi mereka tidak goyah, mereka hanya berkata begini, kalau dulu yang kami kenal bahwa Tuhan kami, Yesus Kristus kami, sebagai juru selamat, sebagai penolong, hari ini pun juga dia tolong kami. Tetapi lihat 18, dan yang pasal 3 ayat 18, kalau saudara baca nanti, apa kata-kata di situ? Dia bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku tahu bahwa kami tidak akan berpaling atau menyembah patung yang emas yang Tuhan telah dirikan. Sebutkan menjadi Tuhan. Saudara, kalau kita lihat baca secara sepintas, maka kita berkata begini, ini dia punya iman kayak iman bagaimana nih? Tadinya gentleman, dia bilang, kalau dulu Tuhan kami ada Tuhan yang mampu menolong kami, sekarang pun juga tidak. Tetapi dia ayat 18, tetapi dia berkata, tetapi seandainya tidak. Nah ini sepertinya iman awal-awal. Tetapi kalau saudara baca dengan baik, renungkan dengan baik, maka di sini tersirat pengetahuan, hikmat, rahasia yang terkandung firman Tuhan yang paling dalam, bahwa sekalipun situasi pada saat itu mereka alami, tidak terjadi mujizat, iman hidup mereka tidak akan tertuju kepada yang terjadi itu. Tidak tertuju, tidak mereka melihat apa yang sedang mereka alami, tapi mereka lihat kepada Kristus. Amin. Sebab itu mereka berkata dengan jentera, tetapi seandainya tidak
Tuhan kami tidak menolong, maka kami tidak pun juga berpaling daripada iman kami kepada Kristus. Hendaklah Tuhan ku tahu itu. Mereka berkata, kita tidak akan bicara mujizat, tetapi kita lihat pernyataan prinsip orang yang sudah mendalam di dalam Kristus, yang sudah mendalam dengan Kristus. Apapun yang terjadi, mau terjadi mujizat atau tidak, itu bukan urusan mereka, tapi yang mereka urusan adalah iman percaya mereka berfokus kepada yang kekal. Amin. Amin. Coba lihat kanan kiri, orang yang berfokus kepada yang kekal atau yang cuma sebentar. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ini saya mau katakan, bagaimana manusia batinnya kita diperbaharui dari hari ke hari. Walaupun manusia secara jasmani kita merosot, apakah itu berbicara penyakit, apakah itu berbicara ekonomi, apakah itu berbicara keadaan dunia, situasi di mana kita berada. Satu hal, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Tidak tahu hati di masa kesesakan atau kesusahan. Yang kedua, lalu kemudian yang ketiga, hal-hal yang bersifat kekal. Amin. Amin. Hari ini pola pikir kita diubah. Sekali lagi saya mau berkata bahwa silakan saudara bekerja, silakan saudara mencari rezeki sesuatu. Itu kita harus memang kerjakan. Tetapi jangan lupa, manusia batinia kita harus diperbaharui. Amin. Mari kita berdiri. Berdoa masing-masing ya. Firman yang kita baru dengar pada saat siang hari ini. Haleluya. Sedang para pelayan, mari tundukkan kepala untuk merenungkan firman Tuhan yang kita barusan dengar pada saat ini. Panjatkan pujian, firman yang berkata, keharusan. Haleluya. Orang-orang yang memiliki pandangan dan fokus kepada hal-hal yang kekal, maka waktu dia menyanyikan pujian, dia tidak akan berpaling kepada yang lain, tapi dia fokus kepada Kristus, seperti apa yang dikatakan dalam pujian. Haleluya. Mari kita katakan bersama. Kau besertaku, maka buah dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku berjalan, percayaku ku akan terbang tinggi di dalam hidupku, ku tak menyerah. Kau ada dan perlindungan
tentang firman. Hamba percaya benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dimuliakan karena hikmat Tuhan memampukan dia untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan sambil Bapak mempersiapkan kita mengangkat pujian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati juga kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Setiap minggu sore ada ibadah sekolah minggu pukul 4 sore via Google Meet. Nanti linknya di-share oleh Miss Nia. Dan kembali minggu depan kita beribadah di tempat ini pukul 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Meska. Sekian pengumuman pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu, sehingga kembali kita bersama-sama mendoakan untuk rekan-rekan kita yang ada di NTT dan juga yang ada di Jawa Timur malam. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami
yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu di dalam kehidupan kami, tapi menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Lincu Marasi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pengurapan yang baru, penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupannya. Apa yang hamba merencanakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa menyerahkan juga Bapak Gembala di tempat ini dengan Ibu Gembala. Tuhan memberkati kehidupannya dimanapun hamba-Mu ini berada. Tuhan senantiasa melindungi. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian di dalam kehidupannya Bapak. Apa yang Bapak Gembala rencanakan untuk kemajuan pelayanan di tempat ini, Tuhan buat berhasil dan Tuhan kehendaki di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak di surga. Jemaat-Mu yang pada hari ini hadir, hamba berdoa pemulihan, kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka, Tuhan buat berhasil juga Bapak. Terima kasih Bapak di surga buat anak-anak sekolah minggu, buat kami semua yang dalam masa pendidikan, jemaat yang dalam pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa juga untuk tempat kami beribadah. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka yang bekerja di tempat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, biarlah di dalam setiap persekutuan kami, di dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, mereka diberkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih sekali yang menyerahkan kehidupan kami, kehidupan bergereja kami, kehidupan kami sehari-hari ke dalam tangan Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat kami, saudara kami, keluarga kami yang ada di NTT dan juga Malang. Tuhan, kami bersehati, kami merendahkan diri, kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami memohon belas kasihan daripada ya Tuhan Yesus, memulihkan setiap hati mereka. Mungkin mereka saat ini gelisah, mungkin saat ini mereka khawatir apa yang mereka hadapi sekarang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami yakin percaya ada pelangi sehabis hujan. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan, kesehatan, kekuatan, kesejahteraan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, rekan-rekan kami yang ada di NTT dan juga Malang. Biarlah apa yang mereka hadapi sekarang ini bukan menjadi alasan untuk mereka tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Lawat setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan kota Makassar kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa bersyukur, mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sama jemaat Tuhan untuk makin berdiri, kita akan menutup ibadah. Terima kasih.
Mampukan kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu. Mampukan kami untuk selalu dekat dengan-Mu. Bahkan ubah hati kami dengan Engkau sentuh. Bagai air yang tak pernah berhenti mengalir. Engkau membentuk kami Tuhan menjadi emas yang murni. Biarlah Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu Roh Kudus, berkati setiap pujian penyembahan kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Bahkan jadikan kami bait suci-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Kaulah segalanya bagi kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami dapat beribadah. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang Kau sudah terima menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih buat persembahan umat-Mu. Kau berkati mereka yang memberikan persembahan. Kembalikan 100 kali lipat ganda apa yang mereka tabur. Yang memberikan kembali persepuluhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Kau bukakan mereka tingkap-tingkapan itu. Nah, Kau curah limpahkan berkat-Mu sampai mereka berkelimpahan. Bahkan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Tuhan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Dan Tuhan menjauhkan mereka dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami hendak kembali untuk kami berkumpul di waktu yang lain. Dan hamba percaya umat-Mu adalah umat kesayangan-Mu Tuhan. Izinkan hamba-Mu memohon berkat bagi umat yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah bakul-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu maju berperang melawan Kau, terpukul kalah olehnya, dan apa yang sedang Engkau kerjakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.